Halo, Sobat Ulu Bocor. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Timnas Jepang di Stadion Gelora Bung Karno dengan skor 4-0. Ya, kita udah melihat bagaimana Timnas Jepang menunjukkan kualitasnya meskipun bermain di hadapan puluhan ribu supporter Timnas Indonesia, tapi Jepang mampu menjebol gawang Timnas Indonesia sebanyak 4 kali. Dan ini membuktikan bahwa Jepang memang yang terbaik di Asia saat ini, teman-teman. Ini juga membuktikan bahwa Timnas Indonesia ya masih belum selevel dengan Timnas Jepang. Kita masih berada mungkin 2 tingkat di bawah Jepang, teman-teman. Kalau saya ingin membandingkan kekuatan kita saat ini, ya mungkin kita masih sebanding dengan Timnas Bahrain, Timnas China. Itu level kita saat ini. Kita kedatangan pemain baru di pertandingan ini dan udah melakoni debut, yaitu Kevin Dick. Ini pemain, lagi-lagi saya mengatakan, kita nggak usah lagi meragukan kualitas dari Kevin Dick. Begitupun dengan pemain-pemain lain. Kita nggak usah meragukan kualitas pemain-pemain kita yang lain. Seperti Calvin Verdon, Jay Eges, begitupun Rizky Ridho, Justin Hubner, Martin Paes. Tapi ya kita memang kalah dari segi kekompakan, kita kalah dari segi chemistry. Tapi percayalah, tim ini pasti akan berkembang. Dan kalau memang tim ini gagal di kualifikasi Piala Dunia kali ini, ya kita juga tidak boleh menyalahkan pemain-pemain Timnas Indonesia saat ini. Karena memang tim ini baru terbentuk, baru dibenahi semuanya. Jadi apapun itu, meskipun teman-teman mengatakan bahwa kita udah memiliki pemain-pemain yang bagus, ya saya akui itu. Di dalam skuad Timnas Indonesia banyak pemain-pemain yang bagus, banyak pemain-pemain yang mempunyai kualitas, banyak bakat-bakat yang ada di dalam Timnas Indonesia. Tapi tentunya kita tidak bisa menyatukan bakat-bakat ini dengan 1 malam, dengan 3 bulan, dengan 3 kali latihan bersama, 4 kali latihan bersama dalam seminggu untuk melakoni pertandingan ketat melawan tim terbaik di Asia saat ini, yaitu Timnas Jepang. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, saya berharap keberuntungan berpihak kepada Timnas Indonesia supaya Timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil terbaik di pertandingan melawan Timnas Jepang. Tapi kita udah melihat keberuntungan itu tidak berpihak kepada Timnas Indonesia, karena di pertandingan ini Timnas Indonesia mempunyai peluang yang bagus melalui Ragnar Oratmangun, tapi Ragnar tidak bisa menyelesaikan peluang yang ia dapatkan untuk menciptakan gol ke gawang Timnas Jepang di pertandingan kemarin. Jadi ya, lagi-lagi kita belum memiliki keberuntungan untuk mengalahkan Timnas Jepang, untuk menahan imbang Timnas Jepang. Tapi saya yakin dan percaya tim ini akan menjadi tim terbaik nantinya, teman-teman. Kita udah selevel dengan Timnas Bahrain, Timnas China, bahkan mungkin kita akan mencapai level Arab Saudi. Pertemuan berikutnya kita akan menghadapi Timnas Arab Saudi di Stadion GBK kembali, dan tentunya tiket udah sold out kembali. Supporter tentunya akan memadati stadion untuk kembali mendukung Timnas Indonesia. Meskipun di pertandingan sebelumnya melawan Timnas Jepang kita kalah, tapi supporter Timnas Indonesia yang hadir di Stadion GBK, ya ini supporter yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk para supporter yang datang ke stadion mendukung Timnas Indonesia. Karena meskipun Timnas Indonesia dikalahkan Timnas Jepang dengan skor yang cukup mencolok, yaitu 4-0, tapi para supporter yang datang ke stadion GBK tidak beranjak dari tempatnya, teman-teman. Tidak pergi. Meskipun dalam hatinya mungkin kecewa dengan skor yang terlalu banyak dicetak oleh Jepang ke gawang Timnas Indonesia, tapi dia tetap memberikan dukungan, dia tetap bersama pemain-pemain dan bernyanyi bersama di akhir pertandingan bersama pemain-pemain Timnas Indonesia. Ini yang perlu kita gerakkan, bahwa kita harus mendukung setiap langkah Timnas Indonesia apapun hasilnya. Mau menang, mau kalah,
kita harus tetap mendukung mereka teman-teman, karena tanpa dukungan dari supporter, tanpa dukungan dari teman-teman pencinta timnas Indonesia, siapa yang akan memberikan dukungan moral ketika tim ini sedang terpuruk atau sedang mengalami nasib yang kurang bagus seperti kemarin ketika dikalahkan oleh timnas Jepang dengan skor yang cukup banyak. Tentunya kita tidak memprediksi timnas Indonesia dikalahkan dengan skor yang cukup banyak, yaitu 4-0, karena kita melihat di dalam skuad kita memiliki pemain-pemain yang bagus, pemain-pemain yang berkualitas. Tapi bagus saja tidak cukup teman-teman. Kualitas di dalam tim itu juga tidak cukup juga. Ada beberapa hal, ada faktor-faktor lain yang harus dilakukan di dalam tim ini untuk membuat tim ini yang dipenuhi pemain bagus, pemain berkualitas, supaya lebih solid dalam hal bermain dan siap menghadapi tim manapun di dalam grup C ini khususnya teman-teman. Jadi mari kita lihat pertandingan selanjutnya timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi. Apakah timnas Indonesia mampu mendapatkan kemenangan di sini, karena Arab Saudi juga ketika melawan timnas Australia, permainan timnas Arab Saudi juga cukup bagus. Jadi saya akan selalu mengatakan mudah-mudahan keberuntungan itu berpihak kepada timnas Indonesia dan bisa mengalahkan timnas Arab Saudi di pertandingan berikutnya. Kalau timnas Indonesia mampu mengalahkan timnas Arab Saudi, ya timnas Indonesia akan memiliki 6 poin dan akan menggeser posisi dari timnas Bahrain di urutan kelima, karena Bahrain akan menghadapi Australia kalau tidak salah teman-teman. Jadi kemungkinan besar Australia akan memenangkan pertandingan di melawan timnas Bahrain. Sementara timnas China akan menghadapi timnas Jepang, dan inilah yang saya katakan, Jepang udah berhasil mengunci satu tempat di Piala Dunia karena berhasil mengalahkan timnas Indonesia. Karena memang ini yang diinginkan oleh timnas Jepang, mengalahkan timnas Indonesia di pertandingan kelima dan mengalahkan timnas China di pertandingan keenam. Jepang udah dipastikan akan melaju ke Piala Dunia tahun 2026. Dan untuk timnas Indonesia, ya tentunya kita berharap anak-anak asuh Coach Sintayong mampu lolos ke putaran keempat dan finish di urutan ketiga atau urutan keempat, karena itu syaratnya untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Dan kita lihat di pertandingan pada tanggal 19 menghadapi timnas Arab Saudi, apa yang bisa dilakukan oleh Sintayong bersama anak-anak asuhnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper. Bye bye.